cendekiawan muslim yang paling tahu tentang halal dan haram. Dia adalah Mu'adz bin Jabal. Mu'adz berasal dari kalangan kaum Ansor. Ikut dalam Baiat Aqobah kedua, karena itu dia termasuk as-sabiqun al-awwalun, golongan yang pertama masuk Islam. Orang yang mempunyai kemantapan iman seperti ini mustahil absen dalam peristiwa penting atau peperangan yang diikuti Rasulullah. Begitupun kepada Mu'adz. Keutamaannya yang paling istimewa adalah pemahamannya yang sangat dalam terhadap ajaran Islam. Hingga Rasulullah bersabda, umatku yang paling tahu tentang halal dan haram adalah Mu'adz bin Jabal. Kecerdasannya seperti Umar. Ketika hendak diutus Rasulullah ke Yaman, beliau bertanya kepadanya, Mu'adz, apa yang menjadi pendobanmu dalam mengadili? Mu'adz menjawab, Kitabullah ya Rasulullah. Rasulullah bertanya lagi, jika kamu tidak mendapatinya dalam Kitabullah? Mu'adz menjawab, dengan sunnah Rasul. Rasulullah bertanya lagi, jika tidak kamu dapati dalam sunnah Rasulullah? Mu'adz menjawab, aku gunakan pikiran untuk berijtihad dan aku tidak putus asa. Wajah Rasulullah berseri-seri, lalu bersabda, segala puji bagi Allah yang telah memudahkan utusan Rasulullah untuk menempuh jalan yang diridhoi Rasulullah. Kecerdasan dan keberaniannya berpendapat bisa jadi dua hal yang mengantarkannya mencapai kekayaan ilmu tentang ajaran Islam melebihi rekan-rekannya. Sehingga ia mencapai derajat yang disabdakan Rasulullah, orang yang paling tahu tentang halal dan haram. Aidullah bin Abdillah menceritakan, suatu hari, di awal pemerintahan Khalifah Umar, aku masuk masjid bersama beberapa orang sahabat Rasulullah. Aku duduk di majelis yang dihadiri oleh 30 orang lebih. Setiap orang menyebutkan sebuah hadis yang mereka terima dari Rasulullah. Di antara mereka, ada seorang anak muda yang berkulit sawo matang, baik tutur katanya, dan enak dipandang. Di antara mereka, ia adalah yang paling muda. Jika ada permasalahan tentang suatu hadis, mereka menanyakan kepada pemuda itu. Lalu ia memberikan jawaban. Ia tidak pernah bicara kecuali jika ditanya. Ketika majelis berakhir, aku mendekati dan bertanya, siapakah engkau ini? Ia menjawab, Mu'adz bin Jabal. Abu Muslim Al-Khawlani menceritakan, aku masuk masjid Himis. Aku dapati sekumpulan orang tua duduk mengelilingi seorang anak muda yang giginya putih berkilat. Anak muda itu diam. Tetapi bila orang-orang itu merasa ragu tentang suatu masalah, mereka bertanya kepadanya. Aku bertanya kepada orang yang di sebelahku, siapakah anak muda ini? Ia menjawab, Mu'adz bin Jabal. Aku langsung simpati kepadanya. Mu'adz memiliki otak yang terlatih baik. Tutur katanya menarik dan memuaskan. Penjelasannya mengalir dengan tenang dan cermat. Catatan sejarah di atas kerap menceritakan bahwa Mu'adz selalu menjadi rujukan rekan-rekannya. Ia diam dikelilingi mereka dan hanya berbicara ketika ditanya. Jika ada permasalahan yang diperselisihkan, Mu'adz lah yang menjadi tempat rujukan. Jika ia berbicara, seolah-olah dari mulutnya keluar cahaya dan mutiara. Begitulah yang digambarkan orang-orang yang hidup semasa dengannya. Saat Rasulullah wafat, Mu'adz masih berada di Yaman, yakni sejak ia dikirim Nabi ke sana untuk mengajarkan ajaran Islam kepada penduduk Yaman. Pada masa pemerintahan Khalifah Abu Bakar, ia pun kembali ke Madinah. Umar mengetahui bahwa Mu'adz kaya raya, maka Umar mengajukan usulan kepada Khalifah agar kekayaan Mu'adz dibagi dua. Namun, tanpa menunggu jawaban Abu Bakar, Umar segera pergi ke rumah Mu'adz dan menguakkan masalah tersebut. Mu'adz adalah orang yang bersih tangan dan suci hati. Jika sekarang ia menjadi kaya raya, maka kekayaan itu diperolehnya secara halal, tidak pernah diperolehnya secara haram. Bahkan ia tidak pernah menerima barang yang syubhat. Karena itu ia menolak usulan Umar. Umar tidak bisa berbuat apa-apa,
Lalu ia pamit pergi. Keesokan harinya, Mu'adz bergegas ke rumah Umar. Sesampainya di sana, ia langsung merangkul Umar dan menangis. Lalu ia berkata, "Semalam aku bermimpi masuk ke kolam yang sangat banyak airnya. Aku hampir tenggelam. Lalu engkau yang datang untuk menyelamatkanku." Setelah itu keduanya menghadap Khalifah Abu Bakar. Mu'adz memohon kepada Khalifah untuk membagi dua kekayaannya. Khalifah menjawab, "Aku tidak akan mengambil sedikit pun dari kekayaannya." Umar memandang Mu'adz dan berkata, "Sekarang hartamu telah halal dan baik untuk dinikmati. Jika ada kekayaan Mu'adz yang diperoleh dengan cara yang haram, tentu Khalifah Abu Bakar yang sholih akan menyitanya." Umar juga tidak bermaksud menuduh Mu'adz yang bukan-bukan. Yang perlu diingat bahwa masa itu adalah masa gemilang, penuh dengan tokoh-tokoh utama yang berpacu mencapai puncak keutamaan. Di antara mereka, ada yang berjalan secara santai, tak ubah burung yang terbang berputar-putar. Ada yang berjalan cepat, dan ada pula yang berjalan perlahan. Mereka semua berjalan dalam kafilah yang sama, kafilah kebaikan. Sesaat menjelang wafat, Khalifah Umar ditanya, "Jika engkau memilih penggantimu, siapakah yang kau pilih?" Khalifah menjawab, "Seandainya Mu'adz bin Jabal masih hidup, tentu aku akan mengangkatnya sebagai khalifah." Kemudian aku menghadap Allah dan ditanya, "Siapakah yang kamu angkat menjadi pemimpin umat Muhammad?" Aku akan menjawab, "Aku mengangkat Mu'adz bin Jabal." Karena aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, Mu'adz bin Jabal adalah pemimpin para ulama di hari kiamat. Suatu hari Rasulullah bersabda, "Hai Mu'adz, demi Allah, aku sungguh sayang kepadamu. Setiap kali engkau selesai sholat, jangan lupa mengucapkan, 'Ya Allah, bantulah aku untuk selalu ingat, bersyukur, dan beribadah kepadamu dengan baik. Begitulah semestinya. Ya Allah, bantulah aku.'" Rasulullah selalu mengulang-ulang kandungan makna pesan ini, agar manusia sadar bahwa mereka tidak mempunyai daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah yang Maha Tinggi dan Maha Agung. Mu'adz sendiri sudah memahami tujuan pesan ini, bahkan sudah mempraktikannya. Di suatu pagi, Rasulullah menemuinya dan bertanya, "Bagaimana keadaanmu di pagi ini?" Ia menjawab, "Di pagi ini aku benar-benar beriman ya Rasulullah." Rasulullah bertanya, "Apa buktinya?" Mu'adz menjawab, "Di setiap pagi, aku merasa tidak akan hidup sampai sore hari, dan di setiap sore, aku merasa tidak akan hidup sampai pagi hari. Setiap aku melangkahkan satu kaki, aku merasa tidak bisa melangkahkan kaki yang satunya. Aku seperti melihat umat demi umat dipanggil melihat catatan amalnya. Aku seperti melihat penduduk surga sedang menikmati yang tersedia di surga, dan penduduk neraka yang sedang merasakan siksa neraka." Rasulullah bersabda, "Kamu sudah mengetahuinya, maka pegang teguhlah, jangan dilepaskan." Mu'adz telah menyerahkan jiwa raga dan nasibnya kepada Allah, hingga yang tampak olehnya hanyalah Allah. Menurut Mu'adz, ibadah hendaklah dilakukan dengan tepat dan tidak berlebihan. Suatu hari, seorang laki-laki berkata kepadanya, "Ajarilah aku." Mu'adz menjawab, "Apakah kamu akan mematuhi pelajaran yang kuberikan kepadamu?" Laki-laki itu menjawab, "Ya, aku sangat berharap bisa mematuhimu." Mu'adz berkata, "Berpuasalah, tapi jangan setiap hari. Lakukanlah sholat malam, tapi jangan sepanjang malam. Berikan waktu untuk tidur. Bekerjalah mencari nafkah, tapi jangan yang haram. Dan jangan mati kecuali dalam keadaan muslim." Menurutnya, ilmu yang sudah dipelajari harus diamalkan. Ia pernah berpesan, "Belajarlah sesukamu, tapi ketahuilah
bahwa ilmu yang kamu pelajari itu tidak akan bermanfaat kecuali jika kamu amalkan. Di saat-saat terakhir menjelang kematiannya, tanpa sadar, ia mengucapkan kata-kata yang merupakan intisari dari seluruh hidupnya. Ia memandang ke atas dan memohon kepada Tuhannya yang Maha Pengasih. Ya Allah, sesungguhnya selama ini aku takut kepadamu, tetapi hari ini aku mengharapkanmu. Ya Allah, Engkau mengetahui bahwa kecintaanku terhadap dunia bukan untuk membuat taman pribadi yang dialiri sungai-sungai atau untuk memperbanyak perkebunanku, tetapi untuk minum orang yang kehausan, menghadapi musim paceklik, dan untuk bekal mencari ilmu, menambah keimananku dan ketaatan. Ia bentangkan tangannya, seakan ia berjabat tangan dengan kematian. Ia berkata, "Selamat datang wahai kematian, engkau adalah kekasih yang datang saat diperlukan." Mu'adz pun pergi ke pangkuan ilahi.